Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas jebakan beruntun dari pembukaan gajah. Pada saat teratasi jebakan pertama, putih dapat menggunakan jebakan susulan menggiurkan dengan serangan yang sangat tajam, hingga putih dapat melakukan skakmat dengan sangat singkat. Kita langsung pada permainannya. Pion E4, pion E5, gajah C4, kuda F6, kuda C3. Susunan gerakan jebakan ini terjadi dari kuda kali pion, yang bertujuan jika kuda kali kuda, hitam akan mendorong pionnya ke D5 untuk mengambil salah satu perwira putih. Jika gajah kali pion, hitam akan menangkap dengan menteri. Kita lihat lagi ke belakang. Setelah hitam kuda kali pion, putih tidak akan kali kuda, tapi akan menggerakkan menterinya ke H5, mengancam skakmat di petak F7, menjebak hitam agar memajukan pionnya ke G6, mengancam menteri untuk dapat melakukan skak benteng dengan menteri kali pion. Jika hitam mengetahuinya, pasti akan melindungi pion F7-nya dengan kuda ke D6, sekaligus mengancam gajah. Untuk putih dapat memberikan jebakan susulan, tidak akan tertarik kali pion, tapi akan memundurkan gajahnya terlebih dahulu ke B3, menghindari ancaman kuda. Jika hitam gajah ke E7, berencana akan rokade pendek, menteri tidak perlu tertarik dengan pion E5, karena nantinya akan bikin repot. Majukan saja pion ke D3 agar gajah gelap dapat mengontrol jalur G5. Saat ini pion terancam menteri. Pastinya hitam akan melindungi pion E5-nya dengan kuda ke C6. Lalu kuda ke F3 menyerang petak G5. Setelah hitam rokade pendek, kuda melompat ke G5, mengancam skakmat di petak H7 dengan menteri. Jika hitam memajukan pionnya mengancam kuda, kuda ini dapat dijadikan umpan. Lalu putih memajukan pion ke H4. Jika pion kali kuda, setelah pion kali pion, secara otomatis benteng jadi terbuka membantu menteri. Skakmat tidak akan dapat dihindari lagi oleh hitam. Jika jebakan ini tidak berhasil, berarti pada posisi ini tidak akan pion kali kuda. Kemungkinan kuda akan ke E8, berencana untuk mengusir menteri sekaligus agar dapat melindungi petak H7 nantinya. Mengetahui ini, kuda akan ke D5 mengontrol petak F6 yang direncanakan hitam. Namun pada saat kuda ke F6 di posisi ini, kuda tidak perlu kali kuda, tapi menteri ke G6. Ini adalah pilihan tersulit, tidak ada obatnya. Jika kuda kali kuda, menteri akan leluasa melakukan skakmat ke petak H7. Perhatikan posisi pion F7 saat ini. Pion F7 sedang tidak terkunci gajah karena tertutup kuda. Ini memungkinkan hitam akan memilih pion kali menteri. Dan permainan berakhir cukup dengan 2 gerakan saja. Kuda kali gajah, double skak. Raja ke H8, kuda kali pion, skakmat. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik
yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama melihat pintu yang tertutup, hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Saya Dharma Warsah mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.